karyanya tebus kita. Setinggi langit membentang, begitulah kasih-Nya pada kita. Besar kasih-Nya pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ingat karyanya tebus kita. Setinggi langit membentang, begitulah kasih-Nya pada kita. Besar kasih-Nya pada kita. Dan ku ingat kasih-Nya, dan ku ingat rahmat-Nya. Dia hapuskan segenap dosaku, Dia menebus hidupku. Besar kasih-Nya pada kita. Terima kasih. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ingat karyanya tebus kita. Setinggi langit membentang, begitulah kasih-Nya pada kita. Besar kasih-Nya pada kita. Kami akan ingat terus kasih-Mu Tuhan. Ingat kasih-Nya, dan ku ingat rahmat-Nya. Dia hapuskan segenap dosaku, Dia menebus hidupku. Besar kasih-Nya pada kita. Dan ku ingat kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kasih-Mu yang menyelamatkan hidup kami Tuhan. Sungguh besar. Terima kasih. Dia menebus hidupku. Besar kasih-Nya pada kita. Dan ku ingat kasih-Nya. Saya persilakan hamba-Nya untuk dan ku ingat rahmat-Nya. Dia hapuskan segenap dosaku, Dia menebus hidupku. Besar kasih-Nya pada kita. Besar kasih-Nya pada kita. Besar kasih-Nya pada kita. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, kami ada di hadapan-Mu. Terima kasih Kau melayakkan kami, bahkan Kau telah memelihara kami dari hari ke hari sampai hari ini ya Tuhan. Inilah persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Puji-pujian kami yang kami naikkan dengan penuh kelemahan kami, tapi kami tahu Tuhan Kau bersukacita dengan kehadiran kami. Kau hadir di tengah kami, Kau memberkati kami pagi hari ini ya Tuhan. Dan biarlah persembahan pujian yang kami naikkan di hadapan menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa.
Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau dengar firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan menolong kami untuk memahami kehendak-Mu. Tolonglah kami Tuhan untuk menerima firman-Mu dengan hati yang terbuka. Dan kami percaya Tuhan akan menolong kami untuk dapat kami melakukan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih, berbicaralah kepada kami, kuasai hamba-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu, urapi kami semua dengan kuasa-Mu ya Tuhan, agar firman-Mu tidak menjadi sia-sia. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Engkau tetap menguasai kami, dan kami persembahkan hidup kami dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, puji Tuhan. Hari ini kita boleh ada di tempat ini karena kemurahan Tuhan. Dan pagi ini kita akan bersama-sama belajar pentingnya doa bagi Yesus. Yang mungkin judul ini merupakan judul yang aneh gitu ya. Kok Yesus itu bagi Yesus doa itu penting. Bukankah dia Tuhan, bukankah dia Allah? Ayo mari kita akan belajar agar firman ini bukan hanya kita tahu, tetapi kita akan melakukannya sama-sama dalam hidup kita. Sering kita mendengar ya, kalau ada Bapak Ibu yang mau pergi misalnya, yang mau pergi, kita minta supaya memberikan kenang-kenangan gitu. Ada perpisahan misalnya. Lalu banyak orang memberi hadiah, ada yang ngasih uang, ada yang memberi barang gitu. Lalu kalau kita tidak bisa memberikan barang atau uang gitu karena mungkin keterbatasan kita, lalu kita mengatakan begini, saya hanya bisa bantu doa saja. Nah, saya hanya bisa bantu doa saja. Apa yang kita dapatkan dari kata-kata, kesan apa yang kita dapat dari pernyataan ini? Pernyataan ini mengesankan bahwa doa itu sesuatu yang tidak berharga, yang remeh, yang harganya itu lebih rendah dari uang, yang nilainya itu lebih rendah dari uang. Hanya doa yang bisa saya berikan. Padahal sesungguhnya doa itu sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa bagi orang-orang percaya. Ya, doa itu bukan sekedar satu kegiatan yang sederhana, ya memang doa itu sebuah kegiatan yang sederhana. Yang hanya diam, lalu tutup mata, ya ada yang lipat tangan, ada yang tidak. Ya itu terserah bagaimana kita mengekspresikan doa itu. Kelihatannya sederhana, tapi sebetulnya doa itu merupakan sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa, yang berdampak begitu besar. Kenapa? Bukan hanya semata-mata karena kata-kata yang diucapkan, bukan hanya doa, bukan sekedar doanya. Tetapi ketika kita berdoa, kita terhubung dengan kekuatan yang maha dahsyat itu. Kita punya akses yang langsung gitu kepada kekuatan yang maha dahsyat. Ya bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, doa itu bisa langsung gitu ya. Bisa langsung sehingga ada orang yang kagum gitu. Ya karena orang Kristen itu doanya bisa langsung, tidak lewat perantara, tapi langsung kepada Bapa, bahkan memanggil Allah itu Bapaknya. Dan bukan hanya terhubung, tetapi memberikan kesempatan, mempersilahkan yang maha dahsyat itu untuk berkarya. Bukankah ini sesuatu yang dahsyat gitu? Siapa sih kita? Kita tidak ada apa-apanya. Sebagai manusia kita penuh kelemahan. Kalaupun kita bisa melakukan sesuatu yang luar biasa gitu, tetapi tetap ada batasnya. Itulah kita. Tetapi kalau kita terhubung dengan yang maha dahsyat itu sangat luar biasa gitu. Itu sebabnya mengapa bagi Yesus doa itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dan itu terlihat dari bagaimana dia memandang doa itu, bagaimana dia memandang doa, bagaimana sikap dia terhadap doa, dan bagaimana ia berdoa. Nah, kita akan belajar bagaimana Yesus itu pandangannya tentang doa, lalu sikapnya, dan bagaimana ia melakukan doa itu.
Kita akan melihat bagaimana doa itu adalah sesuatu yang penting bagi Yesus, sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Kenapa? Karena yang pertama, doa itu adalah sarana keintiman dengan Bapa. Doa itu sebuah sarana di mana kita bisa intim dengan Bapa. Nah, Yesus itu adalah oknum kedua. Ya, ini Tritunggal, ya, dari Tritunggal. Baru-baru ini heboh tentang Tritunggal, ya, sehingga gereja-gereja bahkan juga dari Badan Penghubung GBS ini mengadakan seminar tentang Tritunggal. Ya, ini satu yang luar biasa yang kita harus kagum gitu. Ya, Allah Tritunggal ini oknum kedua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, dianggapnya Yesus itu sebagai oknum kedua dari Tritunggal. Ya, itu tidak ada dalam Alkitab. Itu hanya istilah yang dibuat oleh ahli-ahli teologi Kristen ini, bahwa Yesus oknum kedua. Ini tidak menggambarkan bahwa Yesus itu lebih rendah dari Bapa, tiga, tapi Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tiga yang esa. Nah, tiga tapi satu. Ini sulit dimengerti. Dan saya bersyukur karena Bapa kita, Tuhan kita itu Tuhan yang sulit dimengerti. Jangan karena sulit dimengerti lalu ragu gitu. Nah, ini manusia, gitu ya. Manusia itu biasanya kalau tidak masuk akal itu jadi ragu. Mari kita percaya ya, bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang maha besar, yang sulit dimengerti. Kalau dikatakan Yesus itu adalah salah satu atau bagian dari Allah Tritunggal itu datang ke dunia ini menjadi manusia. Ya, datang ke dunia ini menjadi manusia. Dulu saya menggambarkan berarti di surga hanya ada dua karena anaknya turun ke bumi gitu. Nah, anak itu turun ke bumi. Di surga ada dua. Tapi ternyata tidak demikian. Ya, karena Allah Tritunggal itu kekal. Dari kekal sampai kekal dan tidak pernah berubah. Tiga oknum itu tetap bersama-sama. Nah, tapi anak tunggal ini mengosongkan dirinya katanya. Datang ke dalam dunia ini. Datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Apakah di surga masih ada anak? Masih. Oh, ini kan sulit kan? Masih di surga tapi kok jadi manusia? Itulah Tuhan kita. Yang luar biasa, yang sulit dipahami. Ya, Allah Tritunggal itu tidak pernah terpisah. Ya, saya bersyukur karena saya punya Allah yang luar biasa ini yang tidak dapat dicerna oleh manusia. Kalau Allah itu bisa dicerna manusia, dia bukan Allah. Ya, bukan Allah. Komputer saja kita sudah bingung, kok bisa ya? Apalagi sekarang ini zaman canggih gitu ya. Ini sedikit supaya kita memahami bahwa kita harus bersyukur karena Allah tidak masuk akal. Segala sesuatu dalam dunia ini mungkin walaupun kita tidak ngerti kenapa gitu. Baru ini ada aplikasi yang bisa membuat foto, kita foto utuh gini bisa dibuat seperti telanjang. Aduh. Lalu ada yang mengambil foto kita di Facebook atau di mana gitu. Dibuat ngomong dengan suara kita. Tidak masuk akal kan? Tapi itu terjadi. Bahkan baru-baru ini ada Pak Jokowi nyanyi, ini sedikit keluar dari firman Tuhannya supaya kita mengerti bahwa semua di dunia ini mungkin walaupun tidak masuk akal. Ini presiden nyanyi lagu Kristen. Benar? Enggak. Itu fotonya Pak Jokowi yang dibuat ngomong persis dengan suaranya Pak Jokowi. Itu di dunia. Kecanggihan manusia yang kita sulit mencernanya. Apalagi Tuhan kita. Ya, Tuhan pencipta langit dan bumi ini yang tidak dapat dicerna oleh otak kita manusia. Bersyukur dan berterima kasih. Ya, ini Allah Tritunggal, Allah yang tidak masuk akal tapi itu nyata.
Ya waktu saya merenungkan ini, saya berpikir kita tidak pernah berbicara tentang Allah Tritunggal ini, ya, sehingga mungkin kita kurang struck gitu, ya, bahwa Allah Tritunggal itu Allah kita yang tidak pernah berubah. Ya, sehingga muncul di benak saya ini, kenapa kok kita tidak mengucapkan pengakuan iman gitu ya. Yang nanti kita ke depan akan mengucapkan pengakuan iman, walaupun mungkin tidak tiap minggu. Ya, tapi paling tidak kita percaya bahwa Allah kita itu Allah Tritunggal, yang esa. Ya, 3 yang esa, yang kekal selama-lamanya. Dan Yesus datang ke dalam dunia ini, dia mengambil rupa sebagai manusia. Nah, tapi dia punya keintiman dengan Bapa. Lewat apa? Lewat doanya. Ya, Yesus sering pergi ke tempat-tempat yang sunyi. Artinya dia hanya berdua dengan Bapa. Ya, berdua dengan Bapa, hanya berdua saja. Ya, beberapa hari saya pernah menyampaikan ini ketika saya berbicara tentang imam besar yang masuk ke dalam ruang kudus itu, tidak boleh ada orang lain di kemah itu, hanya berdua dengan Bapa. Nah, itulah yang Yesus buat. Seringkali dia berduaan dengan Bapa di tempat yang sunyi. Kenapa tempat sunyi? Karena tempat itu minim gangguan. Yang tidak mau terganggu dia. Dia pergi ke atas gunung, biasanya ke gunung atau ke taman Getsemani itu untuk berduaan dengan Bapaknya. Nah, ayatnya kita baca dari Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya, sekali lagi dia seorang diri, tempat yang sunyi. Lalu Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Dari ayat-ayat ini kita bisa melihat bagaimana Yesus itu menjalin keintimannya dengan Bapaknya. Dia sebagai manusia, waktu dia ada di bumi ini, dan khususnya ketika dia masuk ke dalam tempat yang sunyi ini untuk berdoa, ya posisinya sebagai manusia, dia jalin keintiman itu dengan Tuhan, dengan Bapaknya, menyendiri. Tapi itu juga, doa itu juga menjadi bagian dari hidupnya sehari-hari. Nah, bukan hanya menyendiri dengan Bapaknya dalam suasana sepi, tapi dalam hidup sehari-hari. Ya, ketika dia dibaptis, dia berdoa. Setelah dibaptis dia berdoa kepada Bapaknya. Lalu di Matius 14 juga ketika mau beri makan orang banyak dengan 5 roti itu, dia berdoa. Ya, berdoa. Matius 11 juga mengatakan dia bergembira, kata Lukas juga. Ya, Lukas, dia bergembira, bersyukur pada Bapaknya. Dia mengucap syukur. Saat-saat apa? Saat-saat dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Tidak dalam keadaan sendiri. Dalam Matius 19 juga ia mendoakan anak-anak. Jadi doa ini bagi Yesus sesuatu yang alamiah gitu, yang menjadi kebiasaan sehari-hari gitu. Tidak hanya waktu khusus dia jalin hubungan dengan Bapaknya, tapi dalam hidup sehari-hari itu menjadi sesuatu yang alamiah gitu. Jadi di sini kita melihat bahwa doa itu bukan sekedar kata-kata gitu ya, bukan sekedar kita minta sesuatu kepada Tuhan, tapi komunikasi dengan Allah. Ketika kita berdoa, kita sedang berkomunikasi. Ada saat-saat di mana kita berdoa secara umum gitu, di mana-mana kita bisa berdoa, di gereja, di rumah, tempat bekerja, sambil jalan, ya sambil setir mobil kita masih bisa bicara dengan Tuhan. Tapi ada saat-saat di mana kita diam dengan Tuhan. Saya pernah menggambarkan itu beberapa waktu yang lalu sebagai suami istri. Ya, suami istri itu kan
ngomong tiap istrinya masak, gitu. Bisa ngomong di mana saja. Tapi ada saat-saat di mana suami istri berdua dan tidak boleh diganggu orang lain. Saat-saat intim di mana mereka berdua dan tidak boleh ada orang ketiga di situ. Itulah kita dengan Tuhan. Jadi kita bisa ungkapkan isi hati kita. Kita berkomunikasi dengan Bapa itu dengan pujian, ucapan syukur. Kita bisa menyanyi, memuji Tuhan. Dengan rasa kasih kita ungkapkan kepada Tuhan. Ya, kita mengungkapkan kasih kepada Tuhan. Dan keterlibatan Bapa dalam hidup sehari-hari. Nah, dalam doa kita, yang dimana kita ada, di situ kita bisa berdoa. Sehingga kita bisa merasakan bahwa Bapa itu selalu ada bersama dengan kita, dimanapun Dia ada. Jadi doa itu merupakan satu keintiman dengan Tuhan. Sarana kita bisa ketemu dengan Tuhan, lalu berkata-kata dengan Dia yang mengungkapkan isi hati kita. Itu sebabnya mengapa doa itu bagi Yesus penting. Karena itu mengintimkan Dia dengan Bapaknya. Yang kedua, doa itu wujud ketergantungan pada Bapa. Ya, kita tadi sudah berbicara bahwa Yesus itu adalah manusia sama seperti kita yang membutuhkan Bapa. Kenapa? Dia juga dalam kelemahan, bisa lemah, bisa lelah, bisa lapar, persis seperti kita. Manusia yang membutuhkan kuasa yang lebih besar. Dan ketergantungan ini, ya ketergantungan Yesus ini diwujudkan dengan doa. Ya doa. Kapan Dia berdoa? Waktu Dia memulai pelayanan. Ya Matius 4 ayat 1 dan 2 itu tekan Yesus menyendiri dengan Bapaknya dalam doa puasa. 40 hari 40 malam. Dia berpuasa di situ. Sebelum Dia memulai pelayanannya. Dan setelah dibaptis, Dia pergi ke tempat yang sunyi, padang gurun, dan di sana Dia berdua dengan Bapaknya. Waktu Yesus juga mau memilih murid-murid. Memang di sini tidak disebutkan secara khusus ya bahwa Yesus itu berdoa untuk memilih murid-murid. Tapi kita bisa mengambil kesimpulan gitu ya, bahwa ketika Dia berdoa semalam-malam, besoknya Dia memilih murid-murid. 12 murid dipilihnya dengan doa. Ini sebuah keputusan penting. Dia doa. Memulainya dengan doa. Nah, ketika Dia menghadapi masa sulit, ya, di Getsemane, yang hari ini kita peringati sengsaranya lewat perjamuan kudus ini, bagaimana Dia menghadapi kegentaran, ketakutan itu, Dia menghadapi saat yang sulit. Apa yang Dia buat? Dia tidak cerita, Dia tidak curhat kemana-mana, ya, tapi Dia datang kepada Bapa meminta kekuatan. Bahkan di tengah-tengah penderitaannya Dia berdoa. Matius 27 ayat 46 dan 50 ini saat Dia disalib. Di atas salib Dia masih berdoa kepada Bapaknya. Jadi doa ini merupakan wujud ketergantungan Yesus kepada Bapaknya. Dan Dia benar-benar bergantung kepada Bapaknya karena Dia tahu ya Dia terbatas. Dia bisa takut, Dia bisa lemah. Jadi kita tahu bahwa doa itu bukan sekedar permintaan pribadi, tapi komunikasi intim yang bisa diwujudkan dengan ketergantungan kita kepada Bapa itu dengan doa. Ya, bukan hanya sekedar komunikasi yang intim dengan Bapa, tapi ketergantungan kita. Kita butuh Tuhan. Seperti Yesus membutuhkan Bapaknya. Doa penting bagi Yesus karena itu adalah bentuk dari ketergantungannya kepada Bapa. Yang ketiga, doa itu adalah memberikan kekuatan kepada Yesus. Saat Dia menghadapi kegentaran dan penderitaan itu, saya katakan bahwa Dia perlu Bapaknya. Karena mari kita bayangkan gitu ya. Dia dalam ketakutan yang besar gitu. Tidak dijelaskan kenapa Dia takut, apa penyebabnya. Yang pasti Dia tahu bahwa Dia menghadapi sebuah tantangan yang besar di mana Dia harus memikul dosa manusia. Dia yang tidak berdosa itu harus jadikan berdosa.
ini bukan gampang gitu. Bukan sesuatu yang gampang. Kalau kita tidak salah, disalahkan. Waduh, itu rasanya apa ya? Dan saya bisa merasakan itu ketika orang menuduh saya. Itu tanduk saya bisa keluar benar-benar. Orang yang kelihatannya sabar, tapi ketika disalahkan, aduh, itu jadi sesuatu yang membuat darah saya itu naik, benar-benar naik. Nah, ini memang kelemahan. Saya pernah cerita bahwa dari kecil itu saya sudah terbiasa melihat kalau mama saya marah gitu. Saya lihat kenapa kok marah ya? Oh, kakak saya misal dimarahi gara-gara ini. Saya janji dalam hati saya tidak akan melakukan itu supaya tidak dimarahin. Jadi tidak terbiasa dimarahin, tidak terbiasa dituduh. Kalau dituduh itu sesuatu yang sangat menyakitkan gitu. Nah, saya bisa bayangkan Yesus waktu dia masuk ke Taman Getsemane itu. Dia diperhadapkan dengan cawan dosa itu. Dia diperhadapkan dengan sengsara yang besar di mana dia akan dipisahkan dengan Bapaknya. Itu menakutkan. Itu sesuatu yang tidak nyaman gitu. Saya bayangkan bagaimana Yesus masuk ke Taman Getsemane itu dengan hati yang gundah gitu. Dengan ketakutan. Sehingga ketika dia berdoa, peluhnya netes seperti darah. Menggambarkan bagaimana pergumulan yang dahsyat itu. Tapi kita bersyukur ya, karena Matius 26 ayat 39 mengatakan begini. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, kalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti apa yang Engkau kehendaki." Pergumulan itu dimenangkan oleh Yesus. Apa? Lewat doa. Peperangan batin yang dahsyat ini, yang sungguh-sungguh menyakitkan hatinya, membuat dia gentar dan membuat dia ketakutan, dimenangkan. Dan kata-kata apa? Melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Bukan kehendakku Bapak, tapi kehendakmu. Dari mana kekuatan ini diperoleh? Dari doa. Memberikan kekuatan untuk berserah dan taat. Dalam satu ayat dikatakan bahwa ketika dia berdoa di Getsemane itu ada malaikat yang menampakkan diri dan memberikan kekuatan kepadanya. Ini bukan perkara yang gampang gitu ya. Kita sudah terbiasa melihat tanda salib, kita melihat lambang salib itu, lalu kita merasa udah gak ada gregetnya lagi gitu, gak ada sesuatu yang mengerikan gitu. Kita anggap itu biasa. Tapi sesungguhnya itulah pengorbanan yang terbesar yang Yesus berikan. Dan itu dimenangkan ketika dia berdoa. Kita tahu ketaatan kepada Bapa itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan kehendak kita. Ya, kita juga mengatakan dalam Roma itu bahwa kehendak daging dan kehendak Bapa itu, kehendak roh itu bertentangan. Ya, sehingga kehendak Bapa itu merupakan sesuatu yang berat bagi daging. Berat. Ayo kalau kita bisa menyadari itu ya. Ketika kita diperhadapkan dengan firman Tuhan untuk dilakukan. Misalnya mengampuni saja. Ini yang sering terjadi kan. Ini yang sering kita alami ketika kita disakiti. Entah orang itu sengaja atau tidak berkata-kata kepada kita atau tentang kita dengar ada sakit hati. Apa yang muncul? Balas. Itu manusiawi itu. Balas itu manusiawi. Ya, orang anjing aja kalau diganggu marah kok dia, apalagi saya sebagai manusia. Lalu kita anggap itu manusiawi. Tapi Tuhan bilang jangan balas. Itu kan kehendak Tuhan gitu. Dan itu berat bagi daging. Bagaimana kita bisa mengampuni, mengasihi orang yang tidak menyenangkan, orang yang menyebalkan kita mesti mengasihi. Sangat tidak mungkin gitu bagi daging kita.
Tapi kekuatan itu akan dialirkan di dalam kita, dalam batin kita untuk kita melakukan kehendak Bapa itu, menaklukkan kehendak kita sendiri dan taat kepada kehendak Bapa. Itu hanya bisa dengan doa. Ya, doa. Ketika kita disakiti, apa yang kita buat? Berdoalah. Ketika kita harus menghadapi tantangan kehidupan ini, di mana kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan, berdoa. Karena dengan berdoa itu, kita terhubung dengan kekuatan yang maha dahsyat itu. Ketika kita berdoa, kita terhubung dengan Tuhan yang bisa melakukan apa saja. Dia akan memberi kekuatan kepada kita untuk taat kepada kehendak Bapa. Nah, bagi Yesus doa itu sesuatu yang sangat penting. Karena itu adalah bentuk keintiman dia dengan Bapa. Dia bisa jalin keintiman. Itu bentuk ketergantungannya dengan Bapa. Dan itu memberikan kekuatan. Dan seharusnya bagi kita juga doa itu sesuatu yang penting. Benar? Apakah doa itu penting bagi saudara, bagi saya? Nah, itu keputusan ada pada kita. Ya, karena kita butuh keintiman dengan Bapa. Ya, karena roh kita itu, kita punya roh gitu. Kita dijadikan oleh Allah itu lengkap dengan roh. Kenapa Tuhan berikan kita roh? Supaya kita bisa berhubungan dengan Allah yang roh itu. Karena memang kita diciptakan untuk sekutunya. Ya, kita diciptakan lengkap dengan roh. Dan binatang tidak. Ya, sehingga binatang tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Nggak bisa. Dia apapun juga nggak bisa. Kenapa? Binatang itu nggak punya roh seperti kita. Kalau kita melihat di YouTube di mana gitu, ada anjing yang kalau mau makan suruh doa dulu. Apakah benar-benar dia berdoa kepada Tuhan? Enggak. Itu hanya karena dia dilatih. Ya, dilatih kalau mau makan harus sikapnya seperti itu. Kelihatannya berdoa, padahal sesungguhnya tidak ada anjing berdoa. Tidak ada. Kenapa? Tidak punya roh. Tapi kita punya roh. Itu sebabnya Yesus mengatakan kalau kamu menyembah Allah, sembahlah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh. Karena roh itulah yang bisa berhubungan dengan Bapa. Dan roh itu punya kebutuhan. Apa kebutuhannya? Ya roh Bapa. Tubuh kita butuh sesuatu yang jasmani. Ya, karena tubuh ini dibuat dari jasmani, yang bersifat jasmani dari tanah. Kita juga butuh sesuatu yang dari tanah. Makanan dari tanah. Itu yang menyehatkan kita. Nah, roh kita itu diciptakan untuk Bapa, untuk roh Tuhan. Itu sebabnya ketika roh kita tidak menemukan roh Tuhan itu, kita jadi gelisah, jadi tidak ada damai sejahtera. Makanya Tuhan bilang sejahtera aku berikan tidak sama seperti yang dunia berikan. Sejahtera itu berdasarkan dari roh Allah itu yang bersama dengan kita. Sehingga kita bisa merasakan damai sejahtera yang tidak masuk akal. Paulus di dalam surat Filipi, damai sejahtera yang melampaui akal. Loh, sakit kok masih bisa sejahtera ya? Kok masih aman dalam hatinya, masih damai. Ya, sehingga tidak perlu marah-marah ketika mengalami sakit misalnya. Kan banyak orang yang sakit tuh marah-marah, ya senggol sedikit, waduh marah gitu. Ya kenapa? Tidak ada damai dalam hatinya. Tapi ketika roh kita itu bertemu dengan roh Tuhan itu, ada damai sejahtera, dan itu memberikan kita kekuatan, membutuhkan kita diberi kekuatan. Nah, doa seharusnya menjadi penting bagi kita. Ya, karena doa itu juga merupakan ketergantungan kita. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh Tuhan, kita butuh tangannya, kita butuh pertolongannya, kita butuh perlindungannya. Ya, ketika kita takut, kalau saya baca di Facebook, di mana di YouTube itu tentang aplikasi yang bisa membuat kita kelihatan pakai tapi kelihatan telanjang, lalu itu dibuat untuk memeras kita katanya. Besok itu akan dipakai untuk memeras. Ayo, kamu pernah foto telanjang kan ini?
Ayo, kalau dari kasih uang saya sebarkan. Itu kan buat kita jadi, aduh jangan-jangan nanti tertimpa kepada jemaat, kepada keluarga. Itu kan meresahkan. Apa yang saya buat? Tangan Tuhan yang berkuasa, berdoa. Ketika ketakutan itu muncul, berdoalah. Kita butuh kekuatan dari Tuhan. Karena kita penuh kelemahan. Kita sangat butuh Tuhan. Seperti Yesus itu menganggap doa itu sesuatu yang penting bagi dia. Ketika dia merasa itu penting, dia tidak tinggal diam, ya sudahlah, doa itu penting. Tapi Yesus mewujudkannya. Ya, dia mewujudkan kepentingan tentang doa itu dalam praktek hidup yang bisa dilihat gitu. Wujudnya apa? Bagaimana Yesus mewujudkan kepentingan tentang doa ini? Yang pertama, ya membiasakan diri untuk berdoa. Ya membiasakan diri. Doa itu merupakan kebiasaan Yesus sehingga jadi karakter, jadi habitat gitu. Sesuatu yang diulang-ulang menjadi kebiasaan itu akan jadi habitat gitu. Misalnya kita mau ngajari anak tentang kebersihan, buang sampah di tempatnya, itu tidak cukup sekali, harus dibiasakan terus. Dibiasakan. Saya lihat cucu saya itu mulai diajari buang tempat sampah. Sampai sekarang masih belum ngerti, yang kecil gitu. Kenapa? Masih perlu dibiasakan gitu. Walaupun dia sudah ngerti, buang ini tempat sampah. Itu akan jadi karakter gitu. Kalau sampai gede dia akan lakukan itu. Jadi sesuatu yang dibiasakan itu akan jadi karakter, jadi habitat kita. Ya dengan sendirinya. Tidak perlu disuruh lagi, tidak perlu didorong-dorong lagi. Nah, Yesus punya kebiasaan untuk berdoa. Ya tadi saya sudah singgung bagaimana ketika dia memulai pekerjaannya, dia berdoa, memulai harinya dengan doa, pagi-pagi sekali katanya. Dia datang, dia mulai hari-harinya dengan doa. Apa kita memulai hari dengan doa? Atau begitu bangun, yang kita ingat adalah, lupa ini yang mesti dikerjakan. Kita sibuk, lupa untuk berdoa. Kenapa? Belum jadi karakter, belum jadi habitat gitu. Belum jadi kebiasaan yang otomatis dengan sendirinya. Kok saya bilang otomatis dengan sendirinya, bukan berarti kita melakukannya tanpa hati gitu. Bukan, ya sudah biasa berdoa, ya biasa sebagai rutinitas saja. Tidak, tapi berdoalah dengan sungguh-sungguh. Walaupun itu jadi kebiasaan sehari-hari, tapi kita berdoa bukan biasa-biasa. Ya, tapi berdoalah dengan hati yang sungguh-sungguh, mencari Tuhan, terhubung dengan Dia. Jadi kebiasaan bagi Yesus, doa semalaman itu jadi sesuatu yang biasa, ya, yang bukan sesuatu yang istimewa lagi doa itu. Bukan sesuatu yang harus diusahakan gimana ya supaya bisa berdoa. Tapi itu otomatis jadi karakter. Nah, mari kita biasakan diri untuk berdoa. Dimanapun gitu. Waktu-waktu tertentu di mana doa, atau malam kita berdoa, atau tengah hari, atau ketika kita jalan, ya ketika kita melakukan aktivitas, cobalah terhubung dengan Tuhan. Jadi kebiasaan. Nah, kita selalu ingat kepada Tuhan, kita terhubung dengan Dia, dan kekuatan itu akan terus mengalir dalam hidup kita. Jadi Yesus itu membiasakan diri untuk berdoa. Yang kedua, Yesus itu sengaja mendiakan waktu untuk berdoa. Kita tahu bahwa Yesus itu adalah seorang yang sangat sibuk gitu. Melayani, bahkan sampai makan pun tidak sempat katanya. Tapi apakah dengan doa begitu juga tidak sempat? Tidak. Dia meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya. Dia pergi meninggalkan orang-orang yang harus dilayaninya itu. Dia pergi menyempatkan diri di tengah kesibukannya untuk berdoa. Lukas 5:15 mengatakan begini.
Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang suci dan berdoa. Banyak orang datang berbondong-bondong membutuhkan dia, untuk mendengar dia dan disembuhkan dari penyakit. Ini kan orang-orang yang pasti dilayani gitu. Orang-orang yang datang kepadanya sengaja datang untuk dijamah Yesus, disembuhkan. Tapi apa yang Yesus buat? Yesus mengundurkan diri. Apakah dia tidak mengasihi orang-orang ini? Sudah pasti tidak. Ya, karena pada kesempatan lain orang-orang ini akan ditolong Yesus gitu. Tapi ada saat-saat di mana kesibukan itu mendekati dia mengundurkan diri dan berdoa di situ. Jadi Yesus itu sengaja, bukan kalau ada waktu luang. Kan kita kadang-kadang berdoanya kalau ada waktu luang kan. Oh, kalau ada waktu luang, ada waktu kosong, ada waktu tidak ada kesibukan, kita berdoa. Apakah di tengah-tengah kesibukan kita masih bisa berdoa? Kalau mungkin tidak bisa ditinggalkan tugas kita, biarlah hati kita ini loh kontak dengan Tuhan. Ketika kita ada di tengah-tengah kesibukan, kita lupa biasa. Apa lupa kepada Tuhan. Nah, ini yang menjadi masalah gitu. Ya, kita bermasalah itu ketika kita lupa kepada Tuhan. Itu sebabnya mari kita sungguh-sungguh perhatikan ini bahwa doa itu penting. Doa ini tidak berbicara tentang kata-kata kita, tapi hubungan kita dengan Bapa, komunikasi kita dengan Bapa. Ya, tidak harus dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita, tapi hati kita ini. Yesus dengan sengaja yang menyediakan waktu itu, bukan karena ada waktu luang atau kalau sempat, tapi lakukanlah itu dengan hati yang sungguh-sungguh butuh Tuhan. Yang kedua, bahwa Yesus dengan sengaja. Yang ketiga, dia punya disiplin. Dari semua yang kita pelajari tadi tentang kehidupan doa dari Yesus, kita bisa ambil kesimpulan yang jelas gitu bahwa Yesus itu seorang yang punya disiplin dalam berdoa. Ada waktu-waktu tertentu yang harus dia berdoa, disiplin dan tekun berdoa. Tidak dengan selampangan, ya tidak dengan asal-asalan atau ya kalau ada waktulah saya berdoa jadi sambilan gitu. Ya, tapi benar-benar Yesus itu punya kedisiplinan dan ketekunan dalam doa. Dan ia juga mengajarkan itu. Ya, dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8 itu bercerita tentang bagaimana seorang janda yang miskin itu dia datang kepada hakim yang lalim katanya. Oh, ini janda ini datang ke hakim itu dan minta supaya perkaranya atau masalahnya dia dibela gitu. Karena dasar hakim ini hakim yang lalim katanya, dia tidak pernah perhatikan janda ini, dianggap angin lalu saja. Tapi ini janda terus-menerus datang, pagi, malam, siang, datang terus. Sampai akhirnya hakim ini mungkin karena kesal gitu ya, atau dia berpikir nanti suatu saat janda ini menyerang aku, ya bahaya nih. Kalau tidak dituruti, lama-lama dia bisa tambah gelunjak, tambah aku dicelakai. Akhirnya hakim ini menangani janda ini, dia menjawab kebutuhannya, sehingga janda ini tidak datang lagi untuk menyerang hakim ini. Nah, dari sini Yesus mengajarkan supaya kita tekun berdoa. Dan ketekunan berdoa itu berkaitan dengan jawaban doa. Ada doa yang tidak segera dijawab. Kita jadi lebah kan kalau doa kita tidak dijawab. Kita jadi malas lah, doanya kok tidak dijawab. Ini jadi ujian bagi kita gitu. Kalau doamu tidak dijawab, apa yang mesti kita buat? Doa terus seperti janda ini. Tidak dijawab,
datang lagi kepada Tuhan, datang lagi. Ada doa yang tidak dijawab, ada. Ya, yang tidak segera dijawab gitu. Ada sampai hari ini ada doa-doa saya belum dijawab. Apa saya lelah? Tidak. Doa terus tiap hari, minta terus sampai Tuhan jawab. Nah, ada doa juga yang tidak dijawab sesuai dengan keinginan kita. Tuhan bilang tidak, aku pengen yang lain. Lalu kita kan berhenti berdoa, udahlah malas berdoa. Ya mungkin kita tidak minta lagi masalah itu karena jawabannya sudah pasti tidak. Ya kita tidak usah minta lagi gitu. Tapi datang kepada Bapa itu tetap harus, jangan kecewa. Nah itu maksud saya, jangan kecewa ketika doa kita tidak dijawab. Lalu kita jadi lemah, tidak doa-doa lagi, tidak Tuhan-Tuhanan lagi. Tekun berdoa, walaupun kita tidak mendapatkan apa yang kita minta. Karena Tuhan punya jawaban lain. Itulah yang membuat kita harus tekun berdoa. Bukan hanya kebutuhan kita, tapi kekuatan itu didapatkan ketika kita berdoa. Waktu doa kita tidak dijawab Tuhan bilang tidak, kita kan jadi lemah. Ya kecewa gitu. Lalu lemah, kenapa? Tidak dijawab sama Tuhan. Nah disinilah kita butuh terus berdoa dengan tekun. Dijawab atau tidak, itu bukan masalah. Masalahnya adalah bagaimana saya dengan Bapa itu terhubung terus, sehingga kekuatan itu mengalir terus dalam hidup kita. Jadi Yesus itu tekun mengajarkan ketekunan berdoa dan dia praktekkan itu. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita orang-orang percaya kepada Yesus ini? Kalau Yesus saja sebagai anak Allah memandang doa itu sebagai sesuatu yang penting. Bukan hanya dia merasa penting, tapi dia mewujudkannya. Mewujudkannya dalam hidup sehari-hari. Harusnya kita juga meneladani hal yang sama. Karena siapa sih kita ini? Oh Yesus saja loh. Dia melakukan doa itu dengan cara yang sangat luar biasa seperti ini. Bagaimana dengan kita yang penuh kelemahan? Kita itu sudah dikotori dengan dosa. Ya kita sudah punya kecenderungan jatuh dalam dosa, kita punya kelemahan, kita terbatas. Ya walaupun kita mungkin punya segalanya, ada sisi-sisi yang lain di mana kita tidak punya gitu. Mungkin kita banyak uang, tapi mungkin damai tidak punya. Ya kan? Banyak duit tapi hatinya tidak damai, kita tidak punya. Mungkin kita punya kesehatan, tapi di sisi lain kita lemah. Itulah manusia. Dan jawaban yang paling baik adalah terhubung dengan Bapa itu di dalam doa. Mari kita membiasakan diri untuk berdoa. Biasakan diri berdoa sehingga itu jadi habitat gitu. Jadi kehidupan yang alamiah yang berjalan seperti itu. Ya, dan sediakan waktu untuk berdoa dengan khusus gitu. Dan disiplinlah, tekunlah berdoa. Karena disitulah kita akan mendapat kekuatan. Tapi saya berharap agar apa yang kita dengar ini bukan hanya kita waktu kita butuh kita datang kepada Tuhan, tapi setiap hari. Dan supaya kita bisa datang setiap hari, milikilah kerinduan akan Tuhan lebih dari apapun. Rindu untuk ketemu dengan Dia. Itu menjadi motivasi sesungguhnya yang paling hebat ketika kita merindukan Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan lebih dari segalanya. Mengharap fajar pagi.
Karena kerinduan muncul dari hatimu. Dia adalah kebutuhan kita satu-satunya. Kita butuh Tuhan lebih dari apapun. Bahkan batin kita membutuhkan Dia. Mari nyanyikan dengan sungguh-sungguhnya. Kayak satu kerinduan kita kepada Tuhan. Dan segalanya. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih daripada penjara, mengharap wajar pagi. Rindunya aku kepadamu Tuhan. Begitu rindu hati berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Bapak, kami bersyukur sekali lagi kepadamu
untuk kesetiaan Tuhan, memberkati kami hadir di tempat ini dan memberkati hidup kami ya Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu hari-hari mendatang, dan kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah membiarkan kami dan meninggalkan kami sendiri. Itu sebabnya kami boleh menyerahkan sekali lagi hidup kami dalam tangan-Mu ya Bapak. Kau tolong kami, beri kekuatan menghadapi kehidupan kami ya Tuhan. Kami butuh hikmat-Mu, kami butuh pertolongan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Dan Engkau mau memakai kami di mana kami ada untuk selalu menjadi berkat bagi sesama kami. Tolong mereka yang tidak bersama kami karena sakit, Tuhan jamah mereka, tolonglah mereka ya Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh keluarga kami, anak-anak kami semua. Peliharakanlah mereka, berikan rezeki yang cukup kepada kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati sekolah anak-anak kami ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk sekolah Bintang Harapan, Tuhan terus pakai sekolah ini menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah kami Tuhan dengan segala kelemahan kami. Kami percaya Engkau mengampuni kami dan memberi kekuatan kepada kami untuk belajar taat kepada segala kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami persembahkan semua doa kami, persembahkan seluruh ibadah kami, dan bahkan segenap hidup kami ya Tuhan. Kami persembahkan kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah Kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan berkati Indonesia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah Indonesia, diberkatilah dengan keamanan, diberkatilah dengan kedamaian, diberkatilah dengan keselamatan, diberkatilah dengan kemakmuran, diberkatilah dengan kesehatan, diberkatilah presiden dan pemimpin di daerah-daerah, diberkatilah Kabupaten Probolinggo, diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Amin. Sekarang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, turunlah atasmu semua berkat dari Bapa itu terus akan melimpah dalam kehidupanmu. Dibuatlah apa yang terbaik dalam hidupmu. Kekuatan dan damai sejahtera dari Yesus Kristus menyertai saudara, dan penyertaan Roh Kudus pimpinannya dan urapannya turun atasmu semua untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Warta Jemaat. Mari Bapak Ibu Saudara bergabung dalam komunitas sel terdekat untuk bersekutu dan dibangun di dalam iman. Untuk penempatan komsel dapat menghubungi Bapak Gembala. Hari Rabu ibadah wanita pukul 5 sore di gereja. Hari Sabtu ibadah pemuda remaja pukul 4 sore di gereja. Ibadah raya pertama pukul setengah 7 pagi. Ibadah sekolah minggu pukul setengah 9 pagi. Ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat dan damai sejahtera. Gereja kita memiliki rencana untuk mengganti speaker. Diharapkan speaker yang baru dapat memberikan pengalaman ibadah yang lebih baik bagi kita. Mohon dukungan dalam doa dan dukungan dana. Hari Selasa tanggal 12 September diadakan Fellowship WBIS Korwil 4A di GBIS Asembagus. Bagi yang berminat dapat mendaftar kepada Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati.